kita bulan puasa, jadi kalau negara sudah ngomong makan bergizi gratis, maka berarti tidak boleh ada satupun yang keracunan. Karena judulnya makan bergizi gratis. Tapi kemarin rame itu kan 28.000 tuh yang mengalami keracunan. Berarti ini harus dievaluasi. Setuju? Betul nggak? Setuju nggak kalau yang begitu dievaluasi ya? Kalau dievaluasi butuh waktu lagi. Nah, begini Mas Beng, saya punya solusi. Ya. Perintah agama, perintah negara, kita harus memperhatikan yang apa sih? Yang miskin. Fakir miskin itu harus dipegang dulu. Jadi Pak Prabowo kalau mengevaluasi, peganglah kepada tali agama ini sama kewajiban negara itu kepada yang miskin. Karena kalau yang miskin diperhatikan, dikasih makan bergizi, nilainya 15.000, insya Allah berkah. Nggak akan ada yang keracunan. Ini karena yang kaya, yang mampu, yang miskin disamakan. Makanya alam tadi itu seperti tidak adil gitu loh. Seperti tidak adil. Jadi Pak Prabowo jenengan nggak usah ragu kepada kita yang hadir ini cinta semua sama Pak Prabowo. Betul. Asal memperhatikan yang miskin. Kalau memperhatikan yang miskin, apalagi nilainya 15.000, saya yakin berkah. Lah terus gimana Gus? Pengusaha-pengusaha yang sudah kadung investasi, ada yang 2 miliar, ada yang 3 miliar. Saya punya cara. Kita ini ada di grup Cyber Kesatria yang lagi Uber ini, kami punya cara Pak Prabowo. Gimana cara menghadapi pengusaha-pengusaha yang sudah kadung investasi itu? Ada caranya Pak Prabowo. Gitu. Mungkin One Bag mau bicara One Bag. Gimana One Bag? Kalau saya mah kan orangnya kan nggak mau muter-muter kalau ngomong ya kan to the point aja. Gitu. Kalau MBG ini sekiranya nggak bisa ditangani secara sistem, ya kan bubarin, stop dulu gitu. Karena masih banyak nih orang-orang yang terlantar. Itu aja dulu diurusin itu yang di jalan-jalan ya kan, di kolong jembatan gitu. Ngapain jadi rapot-rapot bikin itu dapur SPPPG? Itu kagak pukul lagu kalau kotoran kita mah gitu, nggak jelas gitu. Kalau yang di kolong jembatan, yang di jalanan, nah itu baru jelas gitu. Negara selesai. Kayak mungkin jadi sebenarnya program ini bagus untuk masa depan anak-anak kita. Cuma yang tadi dibilang oleh Gus Sofri itu sistem dan pelaksanaannya yang harus dievaluasi dulu. Jadi sistem ini harus kita evaluasi, pelaksanaannya juga harus kita evaluasi supaya tujuan yang baik ini bisa menghasilkan sesuatu yang baik juga. Sedangkan sesuatu itu harus selaraskan antara niat dan hasilnya. Jangan sampai niat yang baik hasilnya malah banyak racunan tadi katanya. Nah ini harus dievaluasi. Kadang kita juga mie es goreng kalau nggak cocok keracunan juga. Itu keluar jalur. Ini aktivis beneran ini yang biasanya makan ke restoran luar biasa. Cyber. Ya. Jadi kalau menurut saya kalau udah bicara korban itu udah bicara hukum. Apalagi tadi Gus Rofi bilang ada 28.000. Itu korbannya udah sangat banyak. Bukan 1, 2, 3 lagi. Nah itu harus ditinjau kembali, bisa juga ditutup seperti kata One Bag. Kalau memang tidak bisa memberikan kenyamanan kepada rakyatnya, ya ditunda dulu atau di stop dulu. Kita pada segmentasi pada yang lainnya yang lebih bagus. Oke, Jos. Mantap. Ya gitu ya. Ada yang ngomong jenengan, mungkin. Ini budaya, jangan budaya dia mah. Ya, kalau saya agak ini sedikit sih. Sebenarnya yang saya lihat adalah peta distribusi makanan. Dengan adanya MBG memutus mata rantai maklar tingkat pasar. Tadinya teman-teman petani itu kan semua ketenggelam. Sekarang mereka langsung masuk koperasi dan masuk dalam MBG. Keuntungan dari sisi ekonomi petani itu yang saya lihat. Kenapa? Karena ada 10 titik dapur MBG dan saya memang bolak-balik ke sana terus. Bolak-balik main di dapur. Saya pengen tahu seberapa dalamnya konteks pengiriman transaksi ke orang-orang di luar sana. Ternyata memang dia terjun ke beberapa petani dan itu memutus tengkulak-tengkulak yang ada di pasar itu. Itu sih bagusnya. Berarti dukung MBG ya? Saya nggak dukung, karena saya belum kebagian Gus. Kalau saya dapat
dapur, 2 dapur saya dukung. Saya masih sebagai ya penikmat aja, penikmat regulasi pemerintah. Kalau misalnya saya dapat slot 1 dapur, 2 dapur, baru saya dukung. Saya tunggu Edi dapurnya ya. Nah ini terakhir ya, senang diskusi ini menarik karena negara kita negara demokrasi. Jadi kenapa saya lebih fokus kepada yang miskin? Kalau yang miskin itu 10-11% nih, yang kita berbicara miskin. Orang miskin memang harus ditolong. Dan saya senang kalau pemerintah itu hadir untuk memberi gizi. Kalau 10%, 11% yang diperhatikan pemerintah untuk makan bergizi, maka anggaran 335 triliun itu bisa 285T itu bisa untuk kepentingan yang lain gitu loh. Ya itu ya, paham ya? oke. Nah, Uber dulu di kampung Ya, family. family.